Perang dan damai. Tahukah Anda bahwa di balik kecerahan, dunia ini masih banyak terdapat kegelapan yang tersembunyi. Saat kita dilahirkan, dunia menyambut dengan senyuman. Dari sejak kecil, baik anak laki-laki dan perempuan, dominan ingin menjadi sang raja dan sang ratu yang berkuasa. Ya, hampir semua ingin menjadi di atas puncak, bak piramida teratas, menjadi yang paling hebat, paling kuat, paling bijaksana, berkuasa dibanding lainnya. Sejak duduk di kelas 0, oleh orang-orang tua, guru, serta lingkungan masyarakat di sekitar kita didorong agar semua saling berlomba menjadi nomor 1 orang terhebat. Akhirnya, dunia menjadi penuh dengan propaganda dan konspirasi yang mendunia. Peperangan pun terjadi dalam diri setiap manusia. Mereka berperang pada dirinya sendiri, bahkan dengan dunia sekitarnya, agar dapat survive yang terakhir dalam gambaran koloni superior. Menjadi yang terkuat, terpilih dari seleksi alam yang sudah diatur dengan sistem yang sejak lama bekerja. Kekuasaan dan uang mengatur segalanya. Itulah yang terjadi di dunia yang kita jalani sekarang. Saya tahu pasti sudah banyak yang jenuh, karena hanya berputar-putar saja, apalagi jika berada di piramida menengah ke bawah dan bawah, bukan berada di kalangan atas. Sadarkah kita dengan permainan dunia yang sedang bermain-main dengan diri kita ini? Sudah tersebar secara global, penuh dengan berbagai macam varian, dengan berbagai macam gejala aneh hingga happy hypoxia. Lalu muncul new virus, disease X. Anda kala berperang, Anda wafat. Hanya tinggal nama yang tak terukir. Batin tak kuat pun, banyak yang mengambil jalan pintas menuju surga hilang nyawa begitu saja. Bak terdampar di tengah lautan yang hening. Jadi, tolonglah, jangan pernah mengharapkan pengejaran-pengejaran yang semu. Jangan sampai dipermainkan dengan harapan-harapan sendiri. Jangan membuat persaudaraan saling bersaing satu sama lain yang dapat menimbulkan konflik bak pecah perang dunia. Tapi bentuklah harapan dengan sepenuh hati, dengan perasaan cinta kasih terhadap apa yang kita lakukan, dan terimalah hasilnya dengan wajar tanpa mengharapkan apa-apa. Berikanlah pendidikan cinta kasih, karena itu pendidikan yang terbaik, yang berarti ingin melihat si anak itu bebas dan bahagia hidupnya. Bukan sekedar mendidik, tapi jadilah mentor kehidupan yang berlandaskan IQ, EQ, dan SQ yang seimbang. Anak merupakan manusia tersendiri dengan alam pikiran, selera, dan perasaannya sendiri. Mereka itu makhluk hidup, bukanlah tanah liat yang boleh kita bentuk sesuka dan sekehendak hati kita tanpa memperhatikan bakat dan minat terpendamnya. Kewajiban kita membimbing dengan waspada akan minat dan seleranya hingga dewasa. Mengamati dari jauh, yang bukan berarti acuh. Jika tidak, maka akan timbullah konflik antar manusia. Hanya karena perbedaan mindset yang tidak satu frekuensi dengan sang pencipta. Semua berlomba-lomba menjadi nomor 1 dengan segala cara. Tidak berbeda dengan otak para elit global yang sudah mendarah daging ingin abadi menguasai dunia ini. Bisa dibilang, mereka mengalami grandiose delusion akut yang sangat berbahaya. Dan seakan-akan keberadaan mereka pun tidak eksis, tapi ingin diakui menjadi layaknya Anunnaki. Dan berusaha agar kita melupakan keberadaannya dengan sistem tatanan dunia barunya nanti. Dengan teknologi yang hingga suatu hari nanti kita tidak membutuhkan smartphone lagi. Apakah kedamaian tidak ada tanpa peperangan? Justru karena ada dua kubu yang berbeda, antara yang ingin berperang dan ingin berdamai, maka tidak berkesudahan. Mindset yang ingin perang selalu ingin bertempur. Yang ingin berdamai mau tidak mau ikut berperang agar dapat mencapai kedamaian yang diinginkan. Jikalau manusia memilih netral bak lauce, tidak akan pernah terjadi peperangan yang berkelanjutan. Cukup sampai perang dunia 2 saja yang dihentikan oleh Alan Turing yang membongkar Enigma Code yang dapat menghentikan perang saat ini dan ke depan. Hanya kesadaran manusia itu sendiri. Tidak ada yang dapat menghentikan perang. Bahkan
Sang Buddha pun tidak berhasil menghentikan pada masanya. Yang terjadi, ya terjadilah. Sesuai hukum tabur lingkaran setan tanpa kesadaran, tidak akan dapat dihentikan. Sadarlah wahai patriot, pahlawan yang diagungkan hanya oleh bangsa, golongan, kelompoknya sendiri, karena kebetulan lagi menjadi pemenang dan berjasa saja saat itu. Tapi jika pihak lawan menang, kau hanyalah sebagai pengkhianat dan jahat, lalu dibunuh, diejek dan dihina namanya. Semua tergantung siapa yang menang, lalu memimpin akan membuat sejarahnya sendiri. Dan akhirnya giliran pihak lawan golongan lain menang akan dipuja sebagai pahlawan. Jangan mau dibodohi sebagai boneka permainan pemikiran mereka sendiri. Kalian diadu domba, saling bunuh dan hanya segelintir orang yang duduk di atas mendalangi semuanya. Rakyat bukan perisai dan senjata untuk memperoleh kemenangan semu. Demi imingan, demi rakyat, untuk rakyat, pahlawan. Lalu yang menikmati siapa lagi kalau bukan sang penguasa zalim? Rakyat yang paling menderita, berkorban, menyerahkan harta dan darah demi perjuangan merebut kekuasaan semu. Jangan mencari pemimpin seperti demikian. Cari yang demi rakyat secara murni, tidak egois, tapi lebih mementingkan dan mau benar-benar berjuang demi kepentingan rakyat. Membaca isi hati mereka, bersikap adil, maka negara itu pasti akan makmur dan rakyatnya hidup damai sejahtera sepanjang masa. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan seorang pemimpin tidak akan sendirian dalam perjuangannya demi menciptakan dan menuju mercusuar dunia. Akan ada generasi-generasi yang terbuka serta tersadarkan untuk suatu hari meneruskan benang ikatan perjalanan hidup ini. Berganti generasi, kepemimpinan akan diteruskan turun-temurun, karena wahyu yang diturunkan sama seperti sang avatar yang akhirnya tiada oleh takdirnya sendiri. Mungkin di masa depan nanti, jika terjadi sebaliknya yang tidak dapat dihindari, ternyata terjadilah. Manusia-manusia yang altruistis akan semakin jarang ada, apalagi yang mengerti dan paham soal etika dan ajaran universal yang mendalam. Dan pastinya sadar bahwa teknologi yang tidak bisa ditahan dan dikontrol oleh kemajuan AI yang menjadi ASI dapat membawa malapetaka jika itu terjadi karena sudah berada di luar batas keseimbangan. Gunakan teknologi energi matahari buatan seperti tokamak akan bisa melepaskan solar flare yang maha dahsyat dan merusak serta melumpuhkan total teknologi yang ada di bumi seperti pada tahun 1899. Pada tahun 1899 memang minim teknologi, tapi di masa depan kita nanti akan jauh semakin dinamis. Mega super solar flare sebagai kuncinya, juga sebagai penyelamat jika teknologi AI melebihi manusia itu sendiri. Maka itu bagi pencipta dan pengembang, jangan tanamkan otak persaingan seperti karakter dan sifat manusia tidak mau kalah dan selalu bersaing satu sama lain, agar robot pun memiliki cinta kasih, bukan bibit persaingan yang akan menimbulkan saling perang dan saling memakan satu sama lain, tapi jiwa saling menghargai dalam satu ajaran universal, inti kehidupan yang menjaga keseimbangan alam. Jika di masa depan nanti peperangan terjadi dan mengancam manusia di dunia masa depan, jauh-jauh hari ciptakanlah virus yang sangat menular bagi robot-robot AI agar dunia kembali damai. Jangan sampai bencana alam yang turun tangan menghapus peradaban di muka bumi ini terulang kembali, seperti peradaban-peradaban lampau hilang di telan bumi. Jadilah manusia sesungguhnya, tidak berbeda dengan alam. Menyatulah, miliki rasa balance of life, dan bentuklah keharmonisan dengan alam semesta. Jagalah alam dan bentuklah peradaban baru. Bekas-bekas peradaban yang hilang selalu saja ingin menyampaikan pesan-pesan tersembunyi kepada kita. Bagian yang tidak terbendung dan tidak didukung oleh kenyataan sejarah yang ada, dan tidak tertangkap pula oleh imajinasi, seakan-akan hanya halusinasi dan ilusi dari delusi pikiran kita yang berfantasi. Diibaratkan seperti dijauh. Akankah manusia sadar bahwa sesungguhnya kita mengulangi peradaban-peradaban yang telah lama hilang dan berulang-ulang, hilang, tenggelam, dan peradaban baru muncul kembali. I'll be back. See you again in the next episode.